istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Pedih juga Ibrahim. Qala Qatadah berkata Qatadah. Qala Qatadah berkata Imam Qatadah berkata, perawi hadis. Qatadah berkata begini, lamma tazawwaja Ibrahim alaihissalam bihajar. Ketika Nabi Ibrahim mengawini Siti Hajar. Ketika Nabi Ibrahim mengawini Siti Hajar, ja'a maka lahir minha dari Siti Hajar Ismail, Nabi Ismail alaihi salam. Jadi Nabi Ismail itu anak dari Siti Hajar. Nabi Ibrahim bininya dua, Siti Hajar sama Siti Sarah. Ya. Ini nggak akur nih berdua, berantem. Itu. Tapi di doa adanya Siti Sarah. Ya, padahal Siti Hajar perjuangannya ada juga ya. Itu. Nah, Allah ma'alif bainakum bima kama alafta bainahuma Ibrahim wa Sarah. Bukan Siti Hajar, Sarah. Itu yang di doa itu adanya Siti Sarah. Nah, Nabi Ibrahim ketika mengawini Siti Hajar, maka lahirlah darinya Nabi Ismail. Wa qad sara umruhu 85 sanatan. Dan pada waktu itu umurnya Nabi Ibrahim 85 tahun. Baru kawin. Di sini baru mati. Udah 2 kali haul. 70 mati 85. Ya kena. Udah 10 kali 15 kali haul. Ya. Nabi Ibrahim baru kawin umur 85 tahun. Sunatnya umur 90. Pada waktu itu Nabi Ibrahim umurnya 85 tahun. Falama kabura Ismail, maka ketika Nabi Ismail besar, beranjak besar. Falama kabura Ismail, maka ketika Nabi Ismail beranjak dewasa, samakhat hajaru ala sarata. Samakhat hajaru apa? Samakhat Siti Hajar sombong, congkak, benci ala Sarata kepada Siti Sarah. Wasarat tu'ariduha fima taqulu. Kemudian apa? Wasarat tu'ariduha. Wasarat dan jadi Siti Hajar itu menjadi tu'ariduha. Tu'ariduha itu cekcok. Siti Hajar menjadi tu'arid berlawanan, cekcok. Siti Hajar itu cekcok apa? Fima taqulu apa? Pada apa yang diucapkan oleh Siti Sarah. Pokoknya selisih omongan lah. Itu. Selisih omongan. Ya. Selisih omongan dengan Siti Sarah. Akhirnya apa? Karena cekcok selisih omongan Siti Hajar dengan Siti Sarah, fahalafat saratu yaminan mughalladun. Fahalafat saratu, maka Siti Sarah bersumpah yaminan dengan sumpah mughalladun yang besar, sumpah besar. Apa sumpahnya? Qit'atan min lahmi Hajar. Gua potong ke Hajar kulitnya. Tuh sumpahnya gitu. Ya. Karena apa? Sakit ya dengan Siti Hajar ngomong nggak enak. Lalu Siti Sarah sumpah, gua bersumpah bakal gua potong terus anak. Gua potong kulitnya. Itu. Litak ta'ana qit'atan. Apa? Siti Sarah akan memotong qit'atan sepotong min lahmi Hajar dari kulitnya Siti Hajar. Dia mau potong. Itu. Siti Sarah marah, kesel hatinya. Akhirnya apa? Pala masakan ghadbuha baqiyat saratu mutahayyiratan fi amril yamini. Pala masakan ghadbuha, maka ketika rasa marahnya Siti Sarah sudah menjadi tenang, sudah hilang. Rasa marahnya Siti Sarah hilang nih sama Siti Hajar. Akhirnya apa? Baqiyat saratu mutahayyiratan. Lah Siti Sarah akhirnya bingung.
Bakiat maka masih ada apa ada saratun Siti Sarah, adanya dia itu mutahayyiratan, menjadi bingung. Bingungnya apa? Fi amril yamini, soal sumpahnya. Aku bersumpah aku bakal gua potong Siti Hajar kulitnya. Begitu juga tenang dia bingung, nih sumpah bagaimana, udah telanjur diucapin. Padahal sekarang saya sudah tidak marah lagi dengan si Hajar. Akhirnya apa? Fataha Ibrahimu hina qassat alaihil yamina. Akhirnya Nabi Ibrahim datang kepada Siti Sarah. Ketika Siti Sarah bercerita kepada Nabi Ibrahim al-yamina, tentang sumpahnya. Ya, emang kenapa Sarah begini? Kemarin saya kesel sama Siti Hajar, saya kesel sakit hati, saya ngomongnya nggak enak masalahnya. Ini saya bersumpah bakal saya potong bener itu orang kulitnya, kata Siti Sarah. Akhirnya Nabi Ibrahim ngasih solusi. Waqala, dan kata Nabi Ibrahim, aski udunaiha, terus sumpah saya bagaimana? Itu nih loh masalah sumpah tetap karena nazar, sumpah karena bakal dipotong bener. Akhirnya Nabi Ibrahim ngasih solusi, udah begini aja, aski udunaiha, bolongin dua kupingnya si Hajar. Sama dibolongin, motong juga hitungannya. Jadi bolongin, tarik anting-anting itu, bolongin, clos, udah itu udah sudah menunaikan sumpah namanya. Begitu cara-caranya Nabi. Ya kalau potong bagaimana? Lo kan bini gua, lu bini gua juga, lo kan juga potong kulitnya, lo repot juga begitu. Bolongin aja kupingnya. Sama kayak kemarin Nabi Ayub. Nabi Ayub nazar ketika sakit apa? 40 tahun sakit, istrinya nggak sanggup nemenin, ditinggal, marah dia. Akan saya pukul nanti istri saya dengan 100 kali pukulan. Begitu dia sembuh, bininya balik. Iya kagak tega, orang ngopi udah dilayanin, ngerokok udah dilayanin. Rokok bang, kopi nih bang udah mateng. Iya kagak jadi gue pukul. Ya kalau gue pukul dia pergi lagi. Akhirnya apa? Tegur sama Tuhan, pukul pakai penyapu. Karena penyapu itu lebih dari 100, cukup begitu juga. Itu dianggap sudah meluluskan sumpah atau nazar. Sama nih, Siti Sarah juga begitu, bingung dia. Akhirnya kata Nabi Ibrahim, ya sudah bolongin saja kedua kupingnya. Akhirnya fa'alat dalika. Akhirnya Siti Sarah melakukan hal itu. Ya dia juga mau dibolongin karena dia melanggar sumpah kalau nggak dibolongin. Kemudian apa? Tsumma inna sarat qalat li Ibrahim. Nah setelah itu, tsumma inna sarata, kemudian Siti Sarah qalat berkata li Ibrahim, kepada Nabi Ibrahim. Kata Siti Sarah kepada Nabi Ibrahim, ya hai suamiku Ibrahim, la askunu ana wa Hajar fi makanin wahidin. Wahai Ibrahim, saya tidak mau tinggal bersama dengan Siti Hajar dalam satu rumah. Ya apa namanya, di istri dua dalam satu rumah. Siti Sarah nggak mau, nuntut lagi yang kedua nih, saya nggak mau tinggal serumah dengan si Hajar. Nabi Ibrahim bingung dihadapkan begini. Akhirnya apa? Fa'auhallahu ila Ibrahim. Fa'auhallahu, maka Allah wahyukan kepada Nabi Ibrahim, bi Allah tu khalifah saratu wa amarahu ayyum dia bihajar wa Ismail ila mahalil haram. Allah wahyukan kepada Nabi Ibrahim supaya dia tidak berselisih dengan Siti Sarah. Udah begini aja Ibrahim, ente jangan ribut sama si Sarah, biarin dia ngomong begitu, dia nggak mau serumah sama bini lu si Hajar. Ya, saya dikasih pandangan. Sekarang begini aja, wa amarahu, dan Allah perintahkan Nabi Ibrahim ayyum dia untuk pergi bihajaro Ismaila, dengan Siti Hajar dan anaknya Nabi Ismail, ila mahalil haram, ke tanah haram. Sekarang begini aja, ente pergi deh, bawa itu Siti Hajar dan anakmu Nabi Ismail sana ke tanah haram, ke Mekah. Akhirnya dibawa Siti Hajar dan anaknya Ismail, dibawa sama Nabi Ibrahim. Sarah ditinggal Siti Sarah, bawa dan tuju ke Mekah, jauh jaraknya itu, dibawa ke tanah haram. Nah wakana Ismail tiflan rodian, pada waktu itu Ismail masih nyusu netes. Wakana Ismailu, dan adalah Nabi Ismail tiflan, pada waktu itu masih kecil, rodian, sedang menyusu, masih disusuin, ya masih nyusu. Fa'arkaba Ismail wa ummahu, maka Nabi Ibrahim menaikkan
Nabi Ismail dan ibunya Siti Hajar ala ba'irin di atas onta. Wa akhadha ma'ahu siqayatan wa jaraban. Wa akhadha, dan Nabi Ibrahim mengambil atau membawa dengan onta itu siqayatan, wadah air, wa jaraban, dan kantong. Jadi bawa air dan kantong. Wa fihi daqiqun, di mana di dalam kantong itu ada tepung. Tepung nanti bisa dimakan. Wasara, dan berjalanlah Nabi Ibrahim ila Makkah, menuju Mekah. Fa ansalahuma, maka Nabi Ibrahim menurunkan Siti Hajar dan Ismail fi mahallil haram, di tanah haram. Sampai di Mekah, Siti Hajar sama anak Ismail anaknya ditaruh di situ. Wa kana mawdi'ul baiti syarifu yauma idzin rabwatan hamra'a, dan adalah tempat Baitullah, adalah Baitullah Asy-Syarif yang mulia, yauma idzin, pada waktu itu namanya Rabwatan Hamra'a, bukit yang merah. Gitu. Baitullah pada waktu itu namanya bukit merah. Emang bukit, emang gak ada rumah, cuma kalau panasan mulu merah. Ya. Udah ada itu. Belum Nabi Muhammad menjing bangun. Ya. Fasana Ibrahim hunaka baitan, maka Nabi Ibrahim di sana membuat satu rumah min arisin, dari kayu. Min arisi sajari, dari kayunya pohonan. Lah dibuatlah di situ rumah dari batang pohon sama Nabi Ibrahim. Dibuatin rumah tuh di situ. Itu di Mekah, itu di Baitullah. Belum ada itu Baitullah. Ya. Tapi waktu itu Nabi Ibrahim ngambil kayu, dibuatin rumah-rumahan tuh buat dia tinggal berdua. Tinggal berdua Nabi Siti Hajar dan Nabi Ismail anaknya. Lah setelah dibuatin rumah Siti Hajar dan Ismail di situ, wataraka indahuma as-siqayata wal jarabah. Kemudian Nabi tinggalkan bagi mereka berdua apa? Minuman, wadah minuman dan kantong. Dan kantong apa? Kantong kulit al-mamlu'i daqiqon, yang diisi penuh dengan tepung. Nih air, nih tepung, nanti kalau lapar makan, minum ini. Berdua tuh. La falamma arada al-insarafa anhuma. Falamma arada, maka ketika Nabi Ibrahim hendak berpaling, meninggalkan mereka berdua, Siti Hajar dan Nabi Ismail, qalat, berkata lahu kepada Nabi Hajar, Siti Hajar. Ketika Nabi Ibrahim mau tinggalin dia berdua nih, Siti Hajar dan Ismail, itu Siti Hajar ngomong, manggil, ila aina tumdi, wahai suami ke Ibrahim, kemana kau hendak pergi? Qala, berkata Nabi Ibrahim, ila nahwi Syami, aku akan pergi ke Syam. Lah Syam dari situ perjalanan onta aja 3 bulan. Ya, jalan ya. Wow, orang yang tinggal di situ coba ke Syam, berdua. Akhirnya apa? Qalat, berkata Siti Hajar, wa kaifa tadhhabu wa tarakna fi hadzal makan alladzi la nabata bihi wala ma'a wala anisa. Bagaimana mungkin Anda mau pergi, Anda bisa pergi, wa tatrukuna, dan kau tinggalkan kami fi hadzal makan, di tempat ini, alladzi, yaitu tempat la nabata bihi, yang tidak ada tumbuhan sama sekali, wala ma'a, dan tidak ada air, wala anisa, dan tidak ada pemberian, nggak ada orang, nggak ada yang bakalan beli, yang membagi saya bagi apa-apa kalau saya butuh. Bagaimana bisa kau tinggalkan aku dan anakmu, kami berdua di tempat ini, tempat yang gersang, nggak ada apa-apa, nggak ada tumbuhan, nggak ada air, dan tidak ada orang yang lewat sini, yang kalau saya mau minta dikasih, mau dia nggak ada orang. Falazalat taqulu lahu miraran. Udah tuh Nabi Siti Hajar ngomong begitu mulu. Wala zalat, maka tidak pernah berhenti takulu Siti Hajar berkata lahu kepada Ibrahim, miroran, berkali-kali ngomong, kaifa tadhhabu wa tarakna fi hadzal makan alladzi la nabata bihi wala ma'a wala anisa. Ya Ibrahim, kaifa tadhhabu wa tatrukuna fi hadzal makan alladzi la nabata bihi wala ma'a wala anisa. Begitu ngomong terus. Mau pergi gimana, saya tinggalin berdua sini, enggak ada air, enggak ada makan, enggak ada orang lewat. Pikirin. Apa tuh Ibrahim tindakannya? Wahwa, ada pun Nabi Ibrahim itu layal tafitu ilaiha, nggak nengok, dia ngomong begitu, ditinggal aja, kagak nengok lagi, udah mesti dihajar mana. Wahwa, ada pun Nabi Ibrahim itu layal tafit, orang nengok
nggak nengok ilaiha kepada Siti Hajar. Faqalat, maka berkata Siti Hajar lahu kepadanya, alillahi amruka bihadza, kata Siti Hajar, wahai suamiku Ibrahim, apakah kau berangkat meninggalkan aku berdua itu karena perintah Allah kepadamu? Faqala, maka Nabi Ibrahim menjawab, ini jawab di jalan nih, sambil jalan. Kata Nabi Ibrahim, na'am, ya karena perintah Allah saya tinggalkan situ berdua di sini. Sudah, kalau kata Siti Hajar, kalau memang karena perintah Allah kau tinggalkan aku berdua di tempat ini dan kau pergi, idzan la yudayyi'una. Kalau karena itu apa? Allah pasti tidak akan menyia-nyiakan saya berdua di sini. Keyakinannya Allah luar biasa. Tsumantalaqa Ibrahim, kemudian pergilah Nabi Ibrahim, wa huwa Nabi Ibrahim itu yaqulu. Begitu dia pergi baru Nabi Ibrahim berdoa, sambil jalan dia berdoa. Dia berdiri di situ, jalan dia berdiri, kan ada telapakan kakinya itu. Nah di situ dia berdiri tuh, jalan dia berdiri, di situ dia berdoa. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in wa fi la'lasab ghairi dzi zar'in pakai za. Inda baitikal muharram. Rabbana, wahai Tuhan kami, inni askantu, sesungguhnya aku telah menempatkan min dzurriyyati, dari anak keturunanku aku tempatkan dia biwadin, di dalam lembah ghairi dzar'in, yang tidak ada tumbuh-tumbuhan di sini, tidak ada tumbuh-tumbuhan, inda baitikal muharram, di sisi rumahmu yang dimuliakan. Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim. Rabbana, wahai Tuhan kami, liyuqimus salata, supaya anak turunanku nanti mengerjakan salat. Faj'al afidatan minan nasi, maka jadikanlah faedah bagi manusia, tahwi ilaihim, yang faedah itu ada pada mereka. Thumma inna Hajar aqamat hunaka thalathata ayyamin. Kemudian Siti Hajar berdiam di situ selama 3 hari. Setelah 3 hari, wa faragha, dan habis, maka nama aha minal ma'i, habislah apa yang ada bersamanya, airnya habis. Wa daqiqi, dan juga tepungnya habis, kehabisan air, kehabisan tepung, 3 hari di situ berdua. Fa'atushat, maka kehausan, ya kehausan, hiya wa benuha, dia dan anaknya Ismail kehausan. Waja'alat Hajaru tas'udu ila Safa. Setelah kehabisan air, kehabisan tepung, Siti Hajar ngapain? Jalan ya, jalan naik ke Bukit Safa. Dia lari jalan ke Bukit Safa, dia naik, Siti Hajar naik ke Bukit Safa. Wa tanzuru hal tarama'an, dari atas Bukit Safa Siti Hajar melihat apakah kelihatan dari jauh apa ada air. Hal tarama'an, apakah ia akan melihat air, au ahadan, atau akan melihat seorang yang akan lewat situ. Di Bukit Safa dia naik, di lawang-lawang air nggak ada, orang lewat juga nggak ada. Summa tadhabu ilal marwati, kemudian dia lari ke Marwah. Dia naik lagi ke Bukit Marwah, di Marwah dia lawak lagi. Wa tanzuru, dan dia melihat dari atas Bukit Marwah, hal tarama'an, apakah ada air belah sana belah sini. Nggak ada juga. Akhirnya pasaat baina Safa wal Mar'ah sab'a maratin, maka kemudian dia berjalan antara Bukit Safa dan Marwah sampai 7 kali balik, saking bingungnya itu. Ya, 7 kali balik. Wahia kalwalhanati, Siti Hajar itu seperti orang yang bingung. Iya, tinggalin anak, nggak ditinggalin duit tepung doang. Kali gitu ditinggalin makanan lebab kali. Kagak. Duit kagak, air sekantong sama tepung. Kan digarang kan jadi serabi ntar. Lo cuma kemana ke sama aja perjalanan 3 bulan. Baru 3 hari makanan habis, kira-kira lah ini. Pusing. Wahia kalwahanati, Siti Hajar seperti orang yang bingung, tatadarru ilallahi azza wa jalla, dia merendahkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla fi talabil ma'i, dalam mencari air. Fali ajli dzalik sara as-sa'yu wajiban baina Safa wal Marwah. Oleh karena itulah
akhirnya sa'i itu wajib bagi sa'i dari Safa ke Marwah, itu wajib, menjadi wajib ala sa'iril hujaji, atas sekalian orang-orang yang mengerjakan haji. Kisahnya begitu ya. Dalam cerita lain akhirnya memang dicerai itu Siti Hajar oleh Nabi Ibrahim. Alasannya satu, cemburu dengan Siti Sarah gitu. Nah kenapa kok sampai dicerai? Cerai juga yang nyuruh Allah. Alasannya satu, padahal udah sabarnya luar biasa ya. Dan yang membuat petilasan jadi ada orang saya itu ya Siti Hajar gitu. Alasannya satu, istri seorang nabi nggak boleh cemburu, itu Allah begitu maunya. Nggak boleh, lo kan bininya nabi, ini orang gua angkat jadi nabi kagak sembarangan lalu pakai cemburu. Ya Ibrahim cerai ini orang, cerai Nabi Ibrahim. Padahal cikal bakalnya keturunan Nabi Ibrahim itu ya dari situ juga, dari Siti Hajar. Nabi Ismail punya anak, ya kan, terus ya iya sampai Nabi Muhammad gitu. Dari Siti Sarah nggak ada anaknya gitu ya. Tapi perintahnya begitu, soalnya apa? Keimanan, keyakinannya dan kesabaran serta ketabahannya itu tercampur dengan kecemburuan. Nggak mau Allah begitu. Alasannya satu, istri Nabi nggak boleh cemburu, nggak boleh cemburu. Ya itu harus kerjasama. Ya itu masalahnya ya. Akhirnya dicerai. Makanya doa nikahnya gitu. Allahumma alif baina qulubihima kama alafta baina Adam wa Hawa. Wa alif baina qulubihima kama alafta baina Musa wa Safura. Wa alif baina qulubihima kama alafta baina Ibrahim wa Sarah. Lembutkan hati mereka berdua seperti Allah engkau lembutkan hatinya Nabi Ibrahim dan Siti Sarah. Jadi adanya gitu. Itu bukan Siti Hajar. Nah, itu karena ya tapi ya wajar juga. Ya orang wadon dari zaman itu belum banyak banget orang aja cemburu udah ada. Iya. Marah kan berantem, bini Nabi berantem. Buset, si Hajar kalau ngomong pedes mantap gua kelat kulitnya, gitu bahasanya. Ya gua sumpah nih gua kelat tar kulitnya. Dia sumpah dituntut. Begitu hatinya udah kagak panas lagi, udah tenang ya, dia bingung dengan sumpahnya. Tetap itu dinazarkan di apa? Ya udah bolongin aja kupingnya dua-duanya. Kata Nabi Ibrahim gitu. Ya udah selesai, jadi nggak ngelanggar sumpah dianggapnya. Iya. Ya, tapi ya gitu ya. Karena perjuangannya banyak Siti Hajar itu. Bahkan keturunan Nabi Ibrahim ini dari Siti Hajar, karena Nabi Ismail dari Siti Hajar. Imra'atun man yadu'ul khataba ala dhahril asad. Wallahu a'lam.